akan melihat seperti apa transisi pemerintahan di Oktober ini begitu. Bapak lihat sesignifikan apa sih transisi ini akan mempengaruhi persepsi investor dan akhirnya akan memberikan dampak pada pasar modal? Ya, jadi transisi ini memang adalah momen-momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh pelaku investor, baik di domestik maupun global ya. Jadi sangat-sangat penting karena mereka ingin melihat nanti kabinet yang terbentuk seperti apa, dan apabila itu memang benar-benar solid, itu akan menyebabkan sentimen yang sangat positif sekali. Karena selama ini dari bulan April sampai bulan Oktober ini masih banyak pelaku investor itu yang wait and see dulu, karena mereka yang ingin lihat ke depannya bagaimana. Dan bila ini memang terbentuk kabinet yang sangat solid, itu tentu akan menjadi sentimen yang positif, karena sekarang valuasi sangat rendah, sehingga ini sudah low hanging fruit. Jadi tinggal terbentuk kabinet yang solid dan bisa diterima oleh pelaku investor, itu akan solid sekali buat pasar modal Indonesia. Baik, tapi ekspektasi investor terhadap sosok pemimpin yang baru ini seperti apa? Terutama mungkin yang paling berpengaruh adalah sosok Menteri Keuangan nantinya begitu. Seperti apa karakter yang diharapkan? Jadi para pelaku investor ini mengharapkan Menteri Keuangan ke depan ini tetap prudent, tapi juga bisa mengimbangi prudent ini dengan pertumbuhan ekonomi kita ke depannya. Karena kita melihat sekarang ini memang banyak hal-hal yang positif, tapi juga ada hal-hal yang masih bisa diperbaiki. Jadi seperti PMI kita sekarang sedang menurun, kemudian juga daya beli ini. Nah, kami mengharapkan pelaku investor supaya perekonomian kita tetap terjaga ke depannya, dapat bertumbuh terus. Gitu. Baik, dan kita sudah berada di kuartal ketiga tahun 2024 ini. Bapak melihat hingga akhir tahun ini potensi-potensi atau momen-momentum apa yang bisa kita harapkan untuk bisa menggenjot pasar modal kita? Ya, jadi yang pertama adalah mengenai kabinet yang terbentuk seperti apa nanti di bulan Oktober. Dan kemudian kami juga melihat sebenarnya valuasi pasar modal di Indonesia itu juga sangat menarik ya. Misalnya aja seperti imbal hasil, misalnya IDX 80 itu imbal hasilnya sekitar 8,4%. Jadi kalau dibandingkan dengan SBN kita yang 6,8%, 8,4% itu jauh lebih tinggi dibandingkan SBN kita 6,8%. Jadi ketika nanti investor mendapat gambaran jelas mengenai pertumbuhan ekonomi kita ke depan bagaimana, fiskal defisit kita bagaimana, kabinet menteri yang baru bagaimana, sehingga mereka mendapat kepastian mengenai pertumbuhan ekonomi dan juga fiskal yang prudence, itu valuasi kita yang sekarang masih sangat atraktif ini itu bisa re-rate ke normal, valuasi yang normal. Jadi ini sangat-sangat membantu ke depannya sih. Baik, di saat yield SBN ini cukup tinggi, juga ada instrumen investasi seperti SRBI yang mungkin lebih tinggi daripada SBN. Seperti tadi Anda sampaikan, IDX 80 ini juga ternyata lebih tinggi lagi dari SBN begitu. Lalu instrumen investasi mana yang menurut Bapak ini akan tetap menjadi primadona hingga akhir tahun? Jadi untuk kedepannya kita masih harus akui masih ada beberapa tantangan ya. Jadi seperti tadi presidential election di Amerika, bagaimana kedepannya perkembangannya sampai bulan November. Kemudian kita juga harus mengikuti perkembangan geopolitik, terutama perang di Timur Tengah ini ya. Itu bagaimana. Jadi memang untuk investor yang benar-benar risiko profilnya konservatif, seperti pasar uang itu juga tetap akan menjadi primadona, kemudian pendapatan tetap itu juga menjadi primadona juga. Tapi untuk yang investor yang memang sudah mempunyai pengetahuan yang lebih dalam dan juga sangat-sangat cukup convenient dengan fluktuasi di pasar saham, itu bisa mungkin bisa ada alokasi ke sana juga. Karena seperti tadi kami sampaikan bahwa valuasi IDX 80 itu imbal hasilnya itu 8,4%, sudah jauh lebih tinggi dari SBN kita 6,8. Jadi biasanya kalau investor mau berinvestasi mengalokasi ke pasar saham, itu mereka perlu 1% imbal hasilnya lebih tinggi dari SBN. Nah, jadi IDX 80 sebenarnya sudah menarik. Jadi harus disesuaikan dengan risiko profilnya masing-masing. Baik, proyeksi dari Anda seperti apa tingkat volatilitas untuk pasar ekuitas hingga akhir tahun, terutama di tengah banyaknya sentimen saat ini? Ya, jadi kalau kita melihat base case-nya pasar saham Indonesia seperti IHSG itu kita melihat base case-nya 7.400.
Dan bila kabinet baru solid, kemudian presidential election di Amerika juga tidak terlalu banyak volatilitas, kemudian juga perang di Timur Tengah ini juga cukup terkendali, kita melihat akan kemungkinan bisa saja ada window dressing di bulan Desember ya. Karena kalau kita melihat selama 20 tahun terakhir, rata-rata return IHSG di bulan Desember itu sekitar 3,5%. Dan dalam 20 tahun terakhir cuma merah 1 kali dalam 20 tahun terakhir. Jadi potensi untuk kedepannya sebenarnya masih ada untuk Indonesia. Dan kami melihat juga pasar SBN kita juga kemungkinan masih bisa ke 6,5%. Baik, kita kembali lagi ke window dressing tadi Bapak sampaikan. Sebesar apa peluangnya untuk di tahun ini begitu? Apalagi kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ya, jadi ya tadi seperti yang telah kami sampaikan, kalau kita pakai statistik 20 tahun terakhir cuma ada 19 kali dari 20 tahun itu average rata-rata 3%. Jadi tinggi sekali kemungkinannya. Baik, apakah masih akan berlaku juga di tahun ini? Kemungkinan bisa, karena 19 dari 20 kali itu probabilitasnya sangat tinggi sekali. Itu berapa tuh? Hampir 90% ya. Baik, dan berikutnya terkait dengan instrumen investasi. Tadi Bapak sudah sampaikan IDX 80 begitu ya, tapi bagaimana dengan dinamika reksadana sendiri begitu? Seperti apa peluangnya? Jadi kalau kami melihat dari perkembangan BRI MI tahun ini ya, jadi memang pertumbuhan kami masih cukup bagus, dan kami melihat karena memang banyak challenges, tantangan di reksadana dan juga perekonomian, itu banyak perkembangan dari pertumbuhan pasar uang kami itu sangat-sangat bagus sekali. Dan memang ini sesuai dengan resiko profil dari rata-rata nasabah BRI. Tapi kami melihat juga sebenarnya ini juga cocok untuk masyarakat luas yang memang ingin berinvestasi tapi ingin juga resiko profilnya tidak agresif tapi konservatif. Jadi kami melihat reksadana pasar uang dan pendapatan tetap itu akan masih bagus tahun ini, lebih tidak volatile dibandingkan dengan saham. Baik, bagaimana jika pemangkasan suku bunga benar-benar terjadi di tahun ini, baik The Fed ataupun Bank Indonesia? Apakah ini juga akan membuat instrumen seperti reksadana pasar uang itu tadi langsung melesat, artinya langsung kebanjiran peminat? Kami melihat tingkat pertumbuhannya stabil dari reksadana dari BRI MI. Jadi kami melihat kemungkinan untuk pesat kemungkinan enggak juga, tapi tetap stabil pertumbuhannya. Tapi ketika semuanya penurunan suku bunga itu terjadi dan bukan resesi tapi soft landing, minatnya akan semakin tinggi. Baik, lalu sentimen apa yang mungkin harus kita waspadai dan berpotensi untuk memberatkan laju pasar modal kita hingga akhir tahun? Ya, jadi seperti yang tadi telah kami sampaikan bahwa memang ada beberapa ekonomi indikator di Indonesia yang kita harus monitor dan kita berharap bisa kembali lebih baik ke depannya seperti PMI dan kemudian juga daya beli masyarakat ini yang harus ditopang, diperbaiki supaya ke depannya bisa tetap bertumbuh dengan baik Indonesia. Baik, daya beli masyarakat ini menarik karena kita lihat pemerintah ini kan masih terus berjuang untuk memperbaiki daya beli begitu, tapi juga masih tetap terjadi pelemahan. Lalu momen apa yang mungkin bisa menjadi momentum untuk menggebrak daya beli agar semakin tinggi, di sisi lain juga tidak memberatkan pemerintah? Ya, jadi kalau kita lihat dalam beberapa belakang ini kan defisit kita juga sudah dilebarkan sedikit, sekitar 2,7% ya, tapi masih di bawah 3%, dan itu benar-benar sangat membantu. Dan kemudian ini kembali lagi semuanya pelaku investor atau pelaku bisnis itu menunggu mengenai terbentuknya kabinet yang baru. Dan ketika mereka melihat bahwa kabinet yang baru solid, kredibel, itu perusahaan-perusahaan ini akan melakukan belanja modal lagi. Dan ketika mereka melakukan belanja modal lagi, itu tentu akan banyak sekali multipliernya untuk perekonomian Indonesia. Dan ini makanya sangat-sangat penting sekali di bulan Oktober ini. Baik, apakah Bapak sudah melihat pengaruh dari penurunan daya beli ini terhadap minat investasi di BRI MI? Kita melihat pertumbuhan kami masih cukup bagus karena kami berhasil mengedukasi klien-klien nasabah kami dan juga nasabah-nasabah di luar BRI bahwa kami bisa menyajikan reksadana yang dari pasar uang kami yang returnnya cukup bagus dan memang profilnya konservatif sesuai dengan resiko profil mereka.